Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai serumen prop atau kotoran telinga. Nah, tadi disampaikan ya oleh Dokter Bella bahwa tata laksananya itu bisa menggunakan cairan, bisa juga irigasi, penghisapan, ekstraksi. Nah, tadi tidak disarankan dikerjakan secara mandiri di rumah tanpa adanya pengawasan tenaga medis. Nah, ini sepertinya disarankannya seperti apa sih, Dok? Iya, jadi kalau misalnya emang udah ditemukan adanya serumen probe, apalagi dia yang tadi ya keras dan juga susah untuk dievakuasi, itu biasanya dikasih yang namanya pelunak dulu, ya kan. Nah, biasanya pasti di rumah itu kayaknya adanya minyak kelapa atau misalnya minyak zaitun. Kalau misalnya emang kita kelihatan dari luar dan memang itu udah kelihatannya keras, nggak apa-apa dikasihin itu dulu di rumah, itu kan sebagai pelunaknya. Tapi jangan kalau dia masih belum lunak, nanti kan biasanya kalau dia udah lunak dia keluar sendiri nih di bagian luar telinga. Nah, nanti itu boleh dilap aja, jangan malah dikasih cotton bud, karena kalau udah lunak dikasih cotton bud makin masuk ke dalam gitu ya. Jadi biasanya kalau mau dilunakkan dulu, nanti kalau dia sudah keluar udah di pinggir-pinggir, baru dilap aja pakai tisu atau misalnya pakai kain lap hangat seperti itu, baru nanti dilihat lagi apakah dia udah benar-benar sempurna keluarnya atau emang masih ada sisa-sisa. Dan untuk penggunaan alat-alat seperti irigasi atau penghisapan untuk dihisap kotorannya dan juga untuk ekstraksi ini memang biasanya itu harus dikerjakan dengan tenaga yang sudah profesional untuk mengerjakannya, seperti itu. Baik, berarti memang kalau penghisapan kan memang ada alatnya suction itu tadi ya, Dok ya. Iya. Kalau ekstraksi manual itu berarti seperti penggunaan pinset itu ya, Dok ya? Banyak, nanti tergantung dari jenis serumennya ini yang akan kita bahas. Iya. Nah, berarti Julia ada juga pemirsa di rumah tidak disarankan menggunakan cotton bud dan juga pinset di rumah, pemirsa tidak boleh digunakan sembarangan karena bisa berbahaya sekali ya, Dokter. Mungkin bisa dilanjutkan, Dokter, silakan. Nah, ini ya, jadi tuh sebenarnya memang ada cara-cara mengeluarkan serumen, tapi yang merahnya dilakukan oleh tenaga kesehatan aja. Yang bisa dilakukan di rumah tadi melunakkan dengan minyak-minyak yang tadi ya, tapi benar-benar yang memang murni dan juga baik seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu serumennya cair atau lunak, bila jumlahnya sedikit dapat dilakukan dengan kapas pelilit atau aplikator. Nah, nanti tuh biasanya dia memang nggak sendiri ya. Kalau misalnya kita cotton bud kan kita ngoraknya tuh telinganya sendiri kayak ini udah masuk atau keluar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh orang lain, terutama adalah tenaga kesehatan, walaupun dia pakai lidi seperti itu, dia tahu nih arah untuk mengeluarkannya itu bagaimana seperti itu. Jadi namanya itu adalah aplikator kapas ya. Nah, kalau misalnya yang kedua, serumennya itu cair atau lunak dengan jumlahnya banyak, itu biasanya baru digunakan yang namanya suction tadi. Jadi dia memang cair atau lunak yang bisa dihisap, karena fungsi suction itu sendiri adalah pompa hisap sebenarnya gitu. Atau dikeluarkan dengan cara irigasi di liang telinga. Nah, irigasi tiang telinga itu yang tadi, jadi disemprotkan oleh cairan steril, dan yang arahnya pun itu sebenarnya nakes yang lebih paham ya. Nggak asal semprot-semprot aja, karena tadi bahayanya di telinga itu adalah ketika udah kena membran timpani, memang dia nggak terlalu tipis, tapi kalau misalnya dia kena dorongan terus-menerus, terus juga tekanannya dari luar itu lebih kencang, dari luar misalkan kita nge-suction atau irigasinya kencang seperti itu, takutnya memang dia iritasi di membran timpaninya seperti itu. Nah, atau yang ketiga, kalau serumennya itu dia liat ya atau keras gitu, tapi tidak melekat pada kulit telinga, jadi dia tuh nggak melekat di liang-liangnya itu dapat digunakan yang namanya pengait serumen atau hook, serumen hook, dan ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan. Terus bila tidak berhasil dapat juga dilakukan dengan sama irigasi telinga gitu. Dan atau memang yang terakhir, kalau serumennya itu memang dia keras ya,
Serumen Proof yang keras hitam tadi yang sudah membatu dan dia melekat pada liang telinga, tadi dia udah sangat keras, nggak bisa kita ambil pakai pengait tadi, maka itu yang harus diberikan tetesan terlebih dahulu yang dipakai pelunak serumen tadi yang berupa karbogliserin 10% atau phenylglycerin dengan dosis 3 kali 3 tetes selama 5 hari. Biasanya dikasih tetesin dulu 3 kali selama 5 hari, barulah nanti setelah 5 hari kemudian pasiennya datang lagi, diperiksa lagi apakah ini sudah lunak. Kalau dia sudah lunak, maka akan dilakukan penghisapan dengan pompa suction atau nanti bakal diirigasi juga dengan air steril tadi gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan ini aktivitas untuk mengeluarkan serumen ini hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih ya. Terus bila keras jangan coba untuk dikeluarkan karena akan menyulitkan tindakan selanjutnya. Jadi walaupun dia itu keras jangan kita langsung tarik-tarik aja, itu juga nggak boleh. Makanya harus dilunakkan terlebih dahulu. Serumennya keras sudah membatu, dipaksa untuk tarik malah melukai liang telinga yang normal tadi, malah jadi berkelanjutan gitu ya. Dan bila kotoran keras langsung keras nggak bisa lagi nih, langsung aja dirujuk ke puskesmas bisa, atau misalnya dilakukan ke spesialis gitu juga boleh ya. Nah, untuk pencegahan, apa yang harus dilakukan untuk pencegahan sumbatan telinga atau sumbatan serumen tadi? Yang pertama, deteksi dini, itu yang paling penting ya. Sebaiknya dilakukan pada anak-anak sekolah dan sederajat bagi yang mempunyai kecenderungan telinganya tersumbat serumen. Ini anak SD biasanya memang di SD-nya sendiri ada program puskesmas yang suka ke SD, terus periksa kesehatan telinga, mata, dan juga hidung. Nah, biasanya kan banyak yang kabur anak-anaknya. Nah, itu kalau orang tuanya kalau ada pemeriksaan, lakukanlah untuk deteksi, karena itu sebenarnya penting. Dan memang paling banyak itu juga di anak-anak. Misalnya anak-anak juga waktu mau dibersihkan telinga sama orang tuanya, mungkin anak-anaknya nggak mau karena dia takut atau misalnya karena nyeri seperti itu. Jadi ini harus dideteksi. Nah, pada orang dewasa dianjurkan untuk pemeriksaan telinga ke fasilitas kesehatan itu minimal itu 1 tahun sekali ya. Minimal banget nih udah yang paling dikit 1 tahun sekali, atau tadi 6 bulan itu sebenarnya lebih baik ya. Jadi bakal kelihatan nih gangguan-gangguannya. Dan yang nggak boleh adalah tidak mengorek telinga. Mengorek telinga pakai cotton bud itu malah mempersulit nanti waktu serumennya itu makin terdorong ke dalam, jadi makin sulit untuk dikeluarkan. Nanti lama-kelamaan jadi numpuk, bukannya telinganya bersih, malah jadi serumen proof. Nanti seperti itu. Dan untuk tips melindungi telinga ya, penting, telinga itu adalah organ yang sangat penting untuk yang kita kan bisa untuk mendengar. Jadi telinga yang normal itu biasanya dapat mendengar suara itu 60 desibel atau setara orang yang berbicara normal ya. Dan atau setengah dari volume maksimal handphone kita, misalnya 100%. Nah, kalau misalnya kita pakai headset nih atau speaker, disarankan menggunakan headset atau speakernya itu di telinga dengan volume 60% dari volume maksimal. Jadi jangan sampai kita pakai headset itu 100 kan, sampai 100 full, itu malah bisa mengurangi kerja dari telinga. Terus nanti hindari menggunakan headset dari handphone yang sedang dilakukan pengisian baterai. Ini sering ya. Dan mungkin kita juga kadang-kadang suka lengah gitu. Kita masih isi cas HP, terus kita juga dengerin lagu pakai headset. Itu juga nggak boleh. Itu malah lebih meningkatkan resiko untuk bisa nanti tiba-tiba aliran listriknya atau yang lain-lain seperti itu. Ya, itu harus dihindari. Terus hindari makanan yang mengiritasi tenggorokan seperti makanan yang pedas, asam, dan berminyak. Kenapa yang harus dihindari adalah makanan yang tenggorokan? Karena satu saluran ya, telinga, hidung, tenggorokan itu dia punya satu saluran yang sama, nembusnya nanti sama. Jadi kalau kita itu ada infeksi di bagian tenggorokan karena kita makan yang pedas, yang asam, terus juga yang berminyak, nyeri tenggorokan,
bisa nyambung juga ke nyeri telinga gitu. Makanya hindari makanan-makanan yang pedas yang bisa mengiritasi tenggorokan. Perbanyak konsumsi air putih dan juga hindari lingkungan yang bising atau lebih dari 80. Lingkungan yang bising itu misalnya pada pekerja-pekerja yang dia di bandara ya, itu kan punya tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Biasanya itu harus pakai alat pelindung gitu ya untuk menjaga telinganya, untuk supaya nggak terjadi nantinya yang namanya itu tuli. Jadi mengurangi untuk faktor resiko terjadinya tuli. Dan biasanya untuk pekerjaan juga, kalau misalnya di tempat-tempat yang pada kayak perenang gitu ya, itu juga kalau misalnya lagi berenang boleh dipakai earplug-nya seperti itu. Tapi harus juga tetap dijaga kebersihan dari earplug, karena sebenarnya earplug-nya itu sendiri juga bisa menyebabkan infeksi nantinya. Baik, nah ini semakin menarik, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dokter. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.